Sari buah di dunia dewa memang luar biasa. Lebih segar dan manis dari yang dibuat dapur istana. Belum bayar tuh. Kaisar bayar apa? Kaisar adalah putra langit, pemilik tahta tertinggi. Kaisar minum segelas sari buahmu, itu sudah menghormatimu. Jangan sok pura-pura tidak tahu diri. Aduh, kenapa ketemu orang gila sih? Kayaknya kamu sudah bosan hidup ya. Jangan bergerak, berani-beraninya memperlakukan kaisar seperti ini. Aku akan menghukum kalian dengan hukuman linci. Semuanya dihukum linci. Sial, dunia dewa kok beda dengan yang dikatakan penasihat kerajaan. Bukankah aku ini dewa yang paling mulia? Dia kayaknya kebanyakan acting deh, sampai mau menghukum 9 generasi segala. Bikin ngakak banget. Bu, jangan banyak omong sama dia. Langsung telepon polisi aja. Selamatkan kaisar, cepat rekam dia. Selamatkan kaisar, cepat selamatkan kaisar. Ada orang gangguan jiwa yang buat onar. Sutiao-tiao, ada apa ini? Maaf manajer Wang, kakek saya. Jangan cari-cari alasan. Belakangan ini performamu selalu seperti ini. Aku kasih tahu ya, aturan rumah lelang kamu sudah tahu. Dalam 10 hari, cari barang lelang baru untuk meningkatkan performa. Atau minggat dari sini. Lihat tuh Liang Yin, kalau dibandingkan. Kamu itu cuma sampah. Tapi manajer, performa Liang Yin itu mengagetkan aku. Su Tiao. Jangan cari-cari alasan lagi, kalau itu memang performamu tidak mungkin bisa diambil orang. Tapi kalau bisa diambil orang, berarti itu bukan performamu. Betul. Boss Lu? Ternyata Boss Lu. Boss Lu, kenapa Anda datang? Di rumah lelang tidak boleh berisik. Maaf Boss Lu. Ini semua karena performanya tidak bagus. Aku juga bermaksud baik. Sutiao-tiao. Maaf Bos Lu, saya akan bekerja lebih giat. Sepertinya kamu sudah lupa padaku, adik kelasku. Kakak kelas. Ini air untukmu. Terima kasih. Kakak kamu? Tapi dulu kamu tidak pakai margalu kan? Boss Liu, Anda ada rapat penting 10 menit lagi. Ceritanya panjang adik kelasku, aku sekarang ada urusan. Nanti setelah selesai aku cari kamu lagi. Iya, Semua harus sesuai prosedur, kalau sampai ketahuan. Ada yang sengaja menindas karyawan tertentu, akan dihukum berat. Baik Bos Lu, saya mengerti. Jangan pikir karena kamu kenal Bos Lu, bisa santai-santai saja di rumah lelang. Aku akan memberimu waktu beberapa hari lagi. Jika target 3 juta tidak tercapai, langsung pergi dari sini. baik. Aku akan berusaha sebaik mungkin, manajer Wang. Kali ini Su Tiao pasti akan dipecat. Aku ingin lihat bagaimana dia bisa berbuat onar lagi nanti. Di mana aku? Tiao, aku adalah kakekmu. Tiao. Kakek. Kakek, di mana kamu? Kakak. Aku juga tidak tahu. Setelah melihat 9 bintang sejajar, aku tidak tahu di mana aku berada. Tulang-tulang tua ini hampir mati kelaparan. Kakek. Hari belum terang, jadi tadi aku bermimpi. Ternyata kakek sudah meninggal. Dan di sana dia masih kedinginan dan kelaparan. Kalau tidak, dia tidak akan menampakkan diri dalam mimpiku. Jangan-jangan dia menjadi hantu kelaparan? Tidak boleh. Meskipun peluangnya hanya 1 dari 1000. Aku tidak bisa membiarkan kakek kelaparan. Kakek, ini mangkuk yang kau tinggalkan sebelum menghilang. Semoga di sana kau bisa makan dan minum dengan cukup. Ini seperti melihat hantu. Ada Nasai.
Ini dibawa oleh Tiao Tiao? Apa yang sebenarnya terjadi? Ah, sudahlah, makan dulu baru bicara. Nah, jangan lihat. Hari ini kita tidak mendapat makanan. Besok kita coba lagi. Ayah, tapi sudah beberapa hari kita tidak mendapat makanan. Sekarang di mana-mana sedang kelaparan, mana bisa dapat makanan? Ayah, aku lapar. Aku lapar. Keluarkan mangkuknya. Terima kasih. Orang baik, ini benar-benar untuk kami? Silakan makan. Maken. Cepat. Sekarang uang pun tidak bisa membeli makanan. Kamu yakin memberikan nasi ini padaku? Bagaimana aku harus membalasmu? Di saat genting seperti ini, ngomongin balas-membalas apa? Orang baik. Ini adalah jiwa turun-temurun keluargaku. Semoga orang baik tidak menolaknya. Barang berharga seperti ini, mana bisa aku terima? Tolong terima. Aneh sekali, tidak ada mekanisme apapun di mangkuk ini. Nasi dan lauk pauk yang tadi ada di mana? Kok tiba-tiba hilang? Jangan-jangan mangkuk ini bisa terhubung langsung ke alam baka? Pola timbul. Ditambah garis bayangan, detail lokal juga sangat banyak. Ini pasti barang antik dari pertengahan hingga akhir dinasti Dayuan. $2 juta, uang sebanyak ini, kalau dijual. Target penjualanku pasti terpenuhi. Tidak, mungkin kakek di alam bati tahu targetku belum tercapai. Jadi sengaja mengirimkannya untukku? Sudahlah, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Kamu bekerja sangat rajin ya. Tapi sepertinya tidak akan mengubah fakta bahwa kamu akan dipecat. Aduh, mulutku ini. Maaf ya. Liangin, mulutmu. Sama seperti vas palsu ini. Hanya tampak bagus, sedikit sentuhan langsung hancur. Su Xiao Xiao, kamu. Ngapain marah sama belalang musim gugur? Iya juga. Lagian juga tidak akan bertahan lama. Hanya mengusir Su Tiao Tiao. Tidak cukup untuk mengokohkan posisimu di rumah lelang. Su Xiao Xiao, Su Xiao Xiao, katanya bos Lu belakangan ini sedang mencari giok yang cocok. Untuk hadiah ulang tahun Nyonya Lu, kamu perhatikan baik-baik. Gio. Jadi sebelumnya semua itu hanya mimpiku? Tapi gioknya jelas asli. Gayanya juga dari era Dayuan. Apa benar kakek yang mengirimkannya untukku? Kakek, cucumu tidak bisa membantumu banyak. Hanya bisa memesan makanan yang dulu kakek suka. Dan mengirimkannya ke bawah. Kakek di bawah sana harus makan sampai kenyang. Semuanya dengarkan aku. Dari awal makanan ini bukan milikku, meskipun kalian menukar. Dengan barang sebelumnya, aku belum tentu bisa menjamin.
bisa membawakan makanan di zaman sekarang. Dibuat seperti ini oleh tirani itu. Punya uang dan barang pun belum tentu bisa beli makanan. Silakan dicoba. Tirani yang kamu sebutkan itu bagaimana? Tuan Su Tidak Tahu Tentang Tirani ini? Dia benar-benar bukan manusia. Iya, betul. Dia kecanduan kultivasi, mengabaikan banjir dan kekeringan. Di 23 provinsi kita, malah sibuk membangun menara bintang yang tidak jelas. Untuk menara bintang ini, dia memajaki kita sampai 40 tahun ke depan, yang tidak bisa bayar. Semua dikirim untuk membangun menara sialan ini. Tidak hanya itu, dia juga menculik banyak anak perempuan. Katanya mau pakai darah mereka untuk membuat pil keabadian. Tapi apa? Akhir-akhir ini si tiran tidak mengirim orang lagi. Jangan-jangan dia sudah mati? Tidak mungkin. Kalau kaisar mati pasti semua orang tahu. Benar juga. Tunggu sebentar, aku lihat barangnya sudah siap atau belum. Aku cari makanan untuk kalian. Baik. Bagus sekali. Akhirnya ada makanan. Iya, betul. Cucu perempuan muncul. Ini semua dikirim oleh Tiao Tiao untukku. Kakek pergi saja, di bawah sana pastikan jadi hantu yang kenyang. Benar-benar ada. Cepat, makanlah. Pak Tua, dari mana dapat makanan ini? Ini. Jangan-jangan pemberian dewa? Iya. Ada dewa yang mendengar permohonan kita. Bagus sekali, itu dewa. Kita diselamatkan. Sepertinya aku harus mencari cara. Agar Tiao Tiao tahu kondisiku di sini. Enak banget. Daging kambing ini benar-benar yang terlezat di dunia. Pelayan, bawakan 10 piring lagi daging kambing terbaik untukku. Hari ini aku mau makan sepuasnya, sampai puas. Tuan, daging kambingnya sebentar lagi siap. Tapi toko ini sebentar lagi istirahat siang, bagaimana kalau Tuan bayar dulu? Lalu kita bisa santai menikmati. Tahukah kamu siapa aku ini? Aku datang makan ke tokomu, adalah kehormatan bagimu. Berani-beraninya kau menyuruhku bayar. Kalau kaisar sudah bayar, tentu itu kehormatan bagimu. Jangan banyak bicara. Nanti kalau aku sudah kembali ke Dayuan, aku akan mengangkatmu jadi kepala dapur istana. Cepat sujud dan ucapkan terima kasih. Tuan, kalau Tuan bayar, angkat aku jadi Kasim besar pun tidak apa. Kurang ajar. Aku ini putra langit, yang mulia. Berani-beraninya tidak sopan padaku. Sudah, jelas mau makan gratis. Pukul dia. Pukul, makan gratis. Nanti kalau aku kembali ke istana, pasti bawa 100.000 tentara. Dan hancurkan restoran hotpot kalian. 2 benda kuno, semuanya dari zaman Dayuan. Semuanya benar-benar ada. Kalau begitu, sebelumnya bukan mimpi? Semuanya nyata. Cucu, kakek di zaman kuno, mungkin karena pengaruh 9 bintang sejajar. Sebelum hal ini jelas, kita jangan gegabah. Singkat saja, kamu di zaman sekarang jaga diri baik-baik. Selain itu, cepat carilah pasangan. Sudah pindah zaman masih ingat suruh aku cari pasangan. Sudiaudiau. Hari ini kamu kelihatan bersmangat ya. Bau mulut banget. Sudiaudiau. Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Bagaimana? Kamu berani melawan? Dasar Jalan Kessel, pergi ke mana? Aku lihat dia pergi ke era. Bukan toilet ya, ruang direktur. Masa kantor direktur? Kantor direktur? Mana mungkin? Aku lihat dia pergi ke arah, bukan toilet ya, ruang direktur. Masa kantor direktur? Mana mungkin? Bos Lu, jam kerja.
Nggak boleh orang masuk ke kantornya. Iya juga. Berarti, dia pasti ke toilet. Males kerja, banyak alasan. Silakan masuk. Halo Bos Lu. Adik kelasku, panggil saja kakak kelas. Halo kakak kelas, begini. Aku dengar kamu butuh giok. Kebetulan aku punya sepotong giok. Ini giok milikku. Gelang ini. Kakak kelas. Kakak kelas, selamat ulang tahun. Terima kasih. Sama ini. Suka? Suka. Kakak kelas Lu. Kakak kelas. Itu, giok ini memang cocok dengan kriteriaku. Kamu kasih harga saja. Yang penting sesuai kebutuhanmu, soal harga. Kamu mau ikut harga pasar? Atau aku bisa kasih diskon, tapi aku punya. Permintaan kecil, benar-benar kecil. Bisa? Aku setuju. Aku belum bilang permintaanku. Katakan. Giok ini bisa tidak lewat rumah lelang kami. Dilelang. Cuma itu permintaanmu? Iya, boleh kan kakak kelas? Tolong ya. Adik kelasku, aku mau tanya sesuatu. Apa? Kamu punya pacar? Aku belum. Soal urusan selanjutnya. Aku akan suruh asisten gak hubungi kamu. Terima kasih Bos Lu. Bukan. Terima kasih kakak kelas. Oh iya, ada satu hal lagi. Bagaimana kamu tahu tentang giok ini? Liangin dan Menier Wang. Aku dengar waktu mereka ngobrol. Liangin. Anak haram keluarga Liang itu. Aku gak tahu urusan keluarganya, aku gak dekat dengannya. Oke, aku paham. Kalau ada apa-apa lagi, butuh bantuan, ingat cari aku ya. Makasih kakak senior. Asisten Gao masuk. Boss Lu, Ada Parenta APA? Cari tahu tentang anak haram keluarga Liang itu. Apa yang dia omongin di perusahaan? Liang Yin. Aku lihat kinerjanya akhir-akhir ini. Kukira dia serius kerja, ternyata. Sekalian cek, gimana kinerjanya di perusahaan. Oak. Oh iya. Perhatiin juga Su Tiao Tiao. Kalau ada yang berani ganggu dia lagi, kamu tahu harus gimana. Siap Bos Lu, tunggu hasilnya saja. Ke toilet lama banget. Perusahaan bayar kamu buat jongkok di toilet? Kamu tahu aja. Kalau bukan ke toilet, mau kemana? Ngapain kasih tahu kamu? Su Tiao Tiao gak dapat bonus bulan ini. Kenapa? Waktu di toilet buang-buang aja. Masih berani tanya kenapa? Aku tadi kan. Wah. Lengkap semua ya. Asisten Gao, angin apa yang bawa kemari? Hasil investigasi kantor pusat. Kinerjamu bulan ini bermasalah. Gaji bulan ini seharusnya jadi milik Su Tiao Tiao. Uang ini akan dipotong dari gaji kamu dan Mener Wang. Bulan ini. Untuk diberikan ke Su Tiao Tiao. Kenapa? Apa Nona Liang tidak setuju? Dengan keputusan Boss Lu?
Nona Su ada urusan denganku. Ini kurang baik kan? Selama ini kalau ada masalah, bisa cari aku, anggap saja. Untuk perusahaan. Kamu mengerti? Baik. Su Tiao Tiao, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Dia tidak benar-benar mengcarry Boss Lu, kan? Mener Wang. Kalau begitu, performa saya tidak ada masalah, kan? Kamu, Su Tiao Tiao, jangan terlalu sombong dulu. Performamu sebelumnya tidak ada hubungannya dengan sekarang. Yang saya minta adalah mencapai penjualan 3 juta dalam 10 hari. 3 juta. Baik, saya ingat. Kamu si sampah, masih mau mencapai 3 juta. Menurutku ini benar-benar mimpi di siang bolong. Kalau saya bisa mencapai 3 juta, kamu mau apa? Saya nanti akan membuat Mener Wang bersujud dan membungkuk kepadamu. Su Tiao Tiao, kalau kamu punya kemampuan itu, saya akan bersujud dan membungkuk kepadamu. Baik, sudah disepakati. Mener Wang, tenang saja. Su Tiao Tiao sama sekali tidak punya kemampuan itu. Kita aman, menurutku dia juga tidak punya kemampuan itu. Tak disangka, kakek ternyata pergi ke tempat yang begitu ajaib. Bagaimana bisa tidak ada solusinya? Lalu harus bagaimana? Tidak apa-apa Tiao Tiao, kakek untuk sementara tidak akan mati kelaparan. Ini adalah barang-barang yang dibutuhkan kakek. Beras, 100 kilo setiap hari. Kenapa bisa sebanyak itu? Pelen. Dewa tua. Sudah kubilang, jangan panggil aku dewa tua, salahku. Aku tidak ingat, Sulau, sudahkah kamu bertanya kepada dewa? Apakah makanan kita sudah ada kabarnya? Dewa bilang, Tunggu sebentar. Akan ada makanan. itu bagus. Dewa sangat baik pada kita, lebih baik dari kaisar yang brengsek. Kalau Sulau bisa jadi kaisar, bagus sekali. Aku akan sibuk dulu, Sulau. Baik. Pelen. Bisa keluar sekarang. Setelah keluar, jadilah orang yang baik. Pergilah. Dinasti Qing sudah runtuh lebih dari 100 tahun, masih pakai jubah naga. Kalian belum dengar? Orang ini tidak hanya merampas jus nenek, tapi juga makan tanpa bayar. APA. Orang ini bahkan lebih buruk dariku. Kakak, hajar dia. Ngapain? Duduk. Tempat seperti ini, mana mungkin surga? APA aku ditipu. Guru negara, di mana kau? Kenapa kau belum datang membantuku? Guru negara, akhirnya aku bertemu denganmu. Kaisar, guru negara, ini bukan surga yang kuinginkan. Katakan padaku, bagaimana aku bisa kembali? Kaisar, jangan panik dulu. Dengarkan aku, setelah kepergianmu, aku mempelajari banyak kitab. Akhirnya, dalam sebuah buku, aku menemukan deskripsi tentang kondisimu sekarang. Tenang saja, Menara Bintang sudah siap sepenuhnya. Asalkan kau menemukan giok itu di sana, kau bisa kembali ke Dayuan. Oh, giok itu. Kakak senior. Kakak senior, kenapa kau datang? Tunggu, bagaimana kau tahu alamat rumahku? Saat karyawan masuk rumah lelang, mereka harus mengisi formulir. Di formulir itu ada alamat rumah. Apa kau lupa? Tidak mengundangku masuk. Silakan masuk. Aku bantu. Ini tidak baik.
pelan-pelan. Tiao Tiao, tenang, aku baik-baik saja. Kakimu sudah begini, masih bilang baik-baik saja. Cepat duduk. Tahan ya, aku akan memberimu obat. Tahan ya. Ham, Sakit tidak? Kau ini. Lain kali main basket, hati-hati ya, oke? iya, tahu. Sudah, Sudah capek. tidak capek. Nasib sial. Kakak senior. Maaf, sudah lama menunggu. Tidak capek, nasib sial. Tidak capek. Ngomong-ngomong, 3 hari lagi akan ada lelang. Aku akan membeli giokmu saat itu. Terima kasih, kakak senior. Berapa harganya? Giok ini kira-kira bernilai 2 juta. Tapi untuk mempertahankan pekerjaan ini, setidaknya butuh 3 juta. Bagaimana kalau paket 3 juta? Paket. Lihat. Aku benar-benar tidak ingin mengambil untung 2 barang lelang ini. Jika digabung, memang bernilai 3 juta, bisakah kau? Tidak masalah. Sungguh, bagus sekali, terima kasih. Kalau begitu sudah diputuskan. Sudah pasti. Bagus, lolos dari bahaya. Lagi pula aku adalah putri keluarga Liang. Meski Nyonya Liang tidak mengakuinya. Tapi setidaknya ada hubungan darah. Susah-susah ikut pesta resmi, tapi bahkan 2 juta. Uang untuk beli baju saja tidak dikasih. Pelit banget. Lagi pula aku adalah putri keluarga Liang. Meski Nyonya Liang tidak mengakuinya. Tapi setidaknya ada hubungan darah. Susah-susah ikut pesta resmi, tapi bahkan 2 juta. Uang untuk beli baju saja tidak dikasih. Pelit banget. Nona, kalau tidak beli, taruh saja. Gelang ini sangat mahal. Sedikit gores saja sudah masalah besar. Kamu meremehkanku. Berapa harga gelangnya? Aku yang bayar. Gelang ini bernilai 1 juta. Sangat mahal tamu. Anda yakin mau membayarkan untuk Nona ini? Hanya 1 juta. Aku punya emas dan perak. Kaya raya. Harta karun di dunia, sebanyak apapun ada. Kamu pikir aku tidak mampu membayar? Baik-baik, tamu tunggu sebentar. Siapa orang ini? Bilang diri kaya raya. Gila ya? Ah, terserahlah dia gila atau tidak. Yang penting target penjualan tercapai dulu. Terima kasih sudah berbelanja. Nah, baru benar. Tunggu MES ganteng. Boleh minta kontaknya? Nanti. Aku bisa kembalikan uangmu. Terima kasih, aku yang urus, sabar-sabar. Semua dapat bagian. Jangan berebut, semua dapat, dewa baik hati mau bagi makanan. Kalian juga jangan berebut, sia-sia niat baik dewa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah selesai semua. Bagi-bagi bantuan ini memang bukan pekerjaan mudah, tapi aku tidak bisa. Hanya diam melihat mereka mati kelaparan di depan mataku. Manusia tidak bol terlalu lambat hari, kalau terlalu lambat. Tanpa sadar akan datang banyak pengungsi seperti ini. Kalau terus bagi-bagi bantuan begini, Kaisar pun tidak akan mentolerirku. Aku harus bantu Tiao Tiao kali ini.
Untung ada kakek yang bantu. Pasti tidak masalah sekarang. Su Tiao Tiao tiba-tiba tertawa tanpa alasan apa. Jangan-jangan dia sedang menantangmu, Meneer? Di akhir bulan ini, aku akan memecatnya di depan semua orang. Nanti, kita lihat apakah dia masih bisa tertawa. Katanya keluarga Lu sedang mempersiapkan ulang tahun ke-70 untuk nenek Lu. Sedang mempersiapkan pesta ulang tahun ke-70 untuk nenek Lu. Liang Yin, kamu juga dapat undangan, kan? Tentu saja. Hubungan keluarga Liang dan Lu sangat dekat. Ini hal kecil. Mungkin aku bisa berbicara dengan bos Lu. Beberapa kata. Ini kabar baik. Jangan lupa bilang yang baik tentangku di depan bos Lu. Katakan hal baik tentangku. Tapi hal baik harus dikatakan. Misalnya, tentang beberapa orang yang malas bekerja. Aku pasti akan memberitahu bos Lu satu persatu. Hubungan keluarga Liang dan Lu sangat dekat. Mungkin aku bisa berbicara dengan bos Lu. Beberapa kata. Misalnya, tentang beberapa orang yang malas bekerja. Aku pasti akan memberitahu bos Lu satu persatu. Liang Yin, jangan-jangan kamu bilang aku malas bekerja. Bukankah begitu? Seseorang pernah bilang aku mencuri prestasinya, Su Tiao Tiao. Tapi sepertinya akhir-akhir ini prestasimu juga tidak meningkat. Kita lihat saja. Sampai sekarang masih keras kepala. Hari ini tanggal 27. Masih ada 3 hari, nanti kamu jangan harap bisa tetap di rumah lelang. Baik, kita lihat saja. Jangan-jangan perempuan ini sudah menemukan barang lelang? Tidak mungkin. Sekarang berita pesta ulang tahun nenek Lu sudah tersebar ke seluruh Jiancheng. Semua orang sibuk mempersiapkan hadiah berharga. Siapa yang akan memberi hadiah kepada orang yang tidak punya kekuasaan ini sekarang? Su Tiao Tiao harus pergi. Liang Yin, hadiah yang disiapkan keluarga Liang kali ini pasti sangat berharga. Ini di seluruh Jiancheng. Pasti yang terbaik. Tentu saja. TAPI. Tahun ini mungkin bukan yang paling mencolok. Bagaimana bisa? Di Jiancheng baru-baru ini muncul seorang Long Shao, dijuluki Kaisar Naga Sejati. Sangat hebat. Semua orang hanya tahu Long Shao sangat kaya. Tapi sedikit yang tahu keluarga Long Shao. Kaisar Naga Sejati. Aku adalah Kaisar Naga Sejati, penguasa tertinggi. Aku meminum jus buahmu, itu adalah kehormatan untukmu. Jangan tidak tahu hargai. Baru-baru ini muncul seorang Long Shao di Jiancheng, mengaku sebagai Kaisar Naga Sejati. Sangat hebat. Kaisar Naga Sejati. Su Tiao Tiao, soal Kaisar Naga Sejati ini. Apa hubungannya denganmu? Urusan kalangan atas jangan kau ikut campur. Benar, kalau aku jadi kamu, lebih baik cepat-cepat pulang dan packing. Masih ada 3 hari, buat apa buru-buru? Lagi pula, aku masih karyawan Jiaji. Oh, Meneer Wang, jangan-jangan kamu sedang terang-terangan menyuruh karyawan bermalas-malasan? Kamu. 3 hari, tinggal 3 hari. Setelah 3 hari, aku pasti akan membuatnya kehilangan muka. Tidak akan bisa bertahan di industri ini lagi. Senior, ini untukmu. Kamu tidak takut aku mengambil barang ini lalu pergi begitu saja? Tidak mungkin, tidak akan. Kamu kan orang besar. Mana mungkin tertarik dengan uang recehku? Bagaimana kalau aku benar-benar tertarik? Apa yang akan kamu lakukan? Tidak mungkin kan? Kalau begitu, aku anggap saja sebagai membangun hubungan baik denganmu. Asalkan dihitung sebagai penjualanku. Tenang, milikmu tetap milikmu, tidak ada yang bisa mengambilnya. Kalau begitu aku naik dulu, kamu tunggu di sini ya. Aku akan pergi ke rumah lelang dulu. Baik. Bagus, Su Qiao Qiao. Kamu masih berani datang? Bagus, Su Qiao Qiao. Kamu masih berani datang? Meneer Wang, kamu di depan rumah lelang. Berkelahi, tidak profesional sekali. Aku? Aku tidak profesional? Su Diao Diao. Kau yang performanya paling buruk, pantas bicara soal ini. Meneer Wang jangan marah. Aku rasa Su Tiao Tiao karena hampir dipecat. Stresnya terlalu besar sampai bicara ngawur. Kita kan orang normal, jangan dihiraukan. Sudah jam 4. Liang Yin benar. Tinggal 1 jam lagi kau akan dipecat. Aku sarankan, cepat-cepat pulang dan packing. Su Tiao Tiao, aku bicara denganmu. Kamu tidak dengar?
Siang bolong berkelahi di depan kantor. Citra perusahaan tidak penting lagi. Asisten Gao, kenapa Anda datang? Dia adalah karyawan saya. Saya hanya memberinya pelajaran. Hukuman Castle untuk pelajaran besar. Kalian terus menghina saya, benar-benar menganggap saya lemah. Tidak apa, saya akan segera membuktikan. Memberi kalian pelajaran. Apapun yang dilakukan karyawan, Anda tidak boleh memukulnya di sini. Saya akan melaporkan hal ini kepada bos Lu dengan jujur. Nanti bos Lu yang akan memutuskan. Ayo kita pergi. Su Tiao Tiao ini, apakah dekat dengan asisten Gao? Bagaimana mungkin asisten Gao membawanya ke lelang? Tidak apa manajer Wang? Di seluruh perusahaan, siapa yang tidak tahu asisten Gao sangat selektif? Hanya mendengarkan perkataan bos Lu. Asisten Gao pasti membawa Su Tiao Tiao masuk untuk mendengar penjelasannya. Benar juga, kita jangan panik dulu. Orang tidak berguna ini mana mungkin punya pelindung. Ayo pergi. Tuan Long, silakan lewat sini. Silakan. Senior, maaf ya. Tadi ada urusan di luar yang membuatku terlambat. Tidak apa, lain kali akan kusuruh asisten Gao khusus menjemputmu. Tiao Tiao, duduklah. Bos Lu, Tuan Long itu datang lagi. Kenapa dia datang? Dia sering muncul di berbagai tempat lelang bulan ini. Tapi selalu pulang dengan tangan kosong, meski kadang membeli beberapa. Barang antik berharga dari era Dayuan. Para hadirin, selamat datang di lelang Jiajie. Lelang musim semi, item pertama hari ini adalah vas biru putih dari era Qiande. Harga awal 1 juta, kenaikan per 10.000. Bos Lu, Tuan Long datang lagi. Tuan Long. Kenapa dia lagi? Kurang ajar. Aku akan membunuh kalian semua. Dihukum Ling Chi, semuanya Ling Chi, 9 generasi Ling Chi. Ayah, ini vas biru putih favoritmu semasa hidup. Aku pasti akan membawanya kembali ke Dayuan. 1,5 juta. Ada yang menawar lebih tinggi? 1,5 juta pertama, 1,5 juta kedua. Senior, vas biru putih ini dari era Qiande. Kilau glasirnya biasa saja, meski sudah tua. Tapi teknik pembuatannya tidak bagus, apalagi Kaisar Qiande ini. Dia adalah tirani terkenal dalam sejarah. Ayahnya M. Yurongi. Dengan begini, akan mempengaruhi nilai pasarnya. Kurasa, harganya tidak akan lebih dari 2 juta. 2 juta. 2 juta pertama. 3 juta, 4 juta, 5 juta. 8 juta. Siapa yang berani merebut dari Kaisar lagi, Kaisar akan habisi 9 keluarganya. 3 juta. 4 juta, 5 juta, 8 juta. Siapa yang berani merebut dari Kaisar lagi, Kaisar akan habisi 9 keluarganya. Senior, kalian ini. Asal ada yang berani ganggu kamu, aku gak bakal biarin dia. Lelang ini adalah lukisan pemandangan anonim dari era Kang Hui. Harga awal 500.000, kenaikan 50.000 per tawaran. Barang lelang apaan ini? Asal-usulnya aja nggak jelas. Lagian, era Kang Hui penuh perang, mana ada penyer dan pelukis. Menurutku barang ini paling-paling cuma worth 10 juta. Nambah 1 rupiah aja, udah merasa kurang pintar. Iyalah. Kaisar sampah macam apa ini? Kaisar pakai di buku sejarah, dia berkuasa 20 tahun. Perang 19 tahun, 1 tahun itu dia mati. Anaknya naik tahta, belum sempat ganti era. Ini bahkan gak sebagus Kaisar. Lukisan ini. Kelihatannya agak beda ya. 1 juta. Senior, aku cuma asal bicara aja. Gak apa-apa, asal kamu suka, 1 juta doang. 1 juta pertama. Su Tiao Tiao, Manajer Wang. kamu nggak terima sama fakta dipecat, kan? Kalau gitu, biar aku kasih tahu. Apa artinya nurut dengan ikhlas? Manajer Wang, apa aku punya masalah sama kamu? Aku dan kamu nggak ada masalah, cuma pengen injak kamu sekali. Ada APA. Karena kamu mau jilat liangin. Su Tiao Tiao,
kamu pinter juga. Lelang ini adalah giok era Dayuan. Dipersembahkan oleh Nona Sutiao Tiao. Perkiraan harga giok 2 juta, harga awal 1.500.000. Bos Lu, lelang mulai. 1.500.000. 1.600.000. 2 juta, 3 juta. 3 juta? Kebanyakan banget. Masa 3 juta buat beli ini? Senior, kamu kayak gini nggak kebuang-buang uang banget? Tidak perlu repot-repot. Tapi, giok ini memang hanya bernilai 2 juta. Bukankah Anda malah rugi? Senior, uang yang kamu pinjamkan padaku, aku pasti akan cepat-cepat mengembalikannya. Tidak apa-apa, uang ini tidak berarti apa-apa bagiku. Tidak apa-apa, aku tidak bisa membiarkanmu rugi. Aku ingin terus menjadi teman baikmu, jadi pengorbanan kita berdua harus seimbang. Senior, bukankah ini terlalu berlebihan? Tidak berlebihan. Giok ini memang hanya bernilai 2 juta, bukankah ini rugi? Jika kamu tidak ingin aku rugi, maka tolong lakukan satu hal untukku. Apa itu? Di pesta ulang tahun nenekku, masih kurang seorang pacar. Pacar? Ya ampun, drama keluarga kaya. Tidak bisa, ini memang bukan bidangku. Kami tidak bisa melakukannya. Kamu tidak mau. Senior, ini memang. 5 juta. Ini gila. Lupakan, kita lihat saja keributannya. Jaik yang disebutkan oleh penasehat kerajaan. Aku harus dapatkan 5 juta. Jaik yang disebutkan oleh penasehat kerajaan. Aku harus dapatkan 5 juta. Bos Lu ini benar-benar ingin mendapatkan giok itu. 5,5 juta. 6 juta. 10 juta. 10 juta? Mahal sekali. Di tempat lain, 10 juta bisa dapat 5 giok. 10 juta dibuang begitu saja. Bos Lu memang pangeran kota Jiangcheng. Kekuatan dan kemampuan nomor 1, 10 juta. Pak, waktu lelang hampir habis. Apakah Anda ingin menaikkan harga? Tidak punya uang ya, tidak punya uang. Sok kaya, 10 juta. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? Baik, saya umumkan, giok dari zaman Dayuan ini dimenangkan oleh Bos Lu dengan harga 10 juta. 3, 2, Terjul. Selamat, senior. Tapi, siapa yang tadi bersaing denganmu untuk giok ini? Sampai harga bisa setinggi itu. Jika benar ada orang yang membutuhkan giok ini, harganya bisa setinggi itu, tidak aneh, jangan terlalu dipikirkan. Hanya sayangnya, kamu harus mengeluarkan uang lebih banyak. Sayang sekali. Masalah uang itu sepele. Hanya masalah yang dibicarakan sebelumnya. Kamu mau menerimanya? Aku, Sudah dipikirkan? bolehkah aku? Kamu boleh. Baik. Kalau begitu aku setuju. Baik, untuk urusan selanjutnya. Aku akan minta asisten Gao mengirimkannya padamu. Wah, senyum kakak senior sangat menawan. Data Bos Lu Longshao sudah kudapatkan. Orang ini sangat misterius, sebulan yang lalu. Seperti turun dari langit ke Jiangcheng, dalam waktu singkat. Sudah mengumpulkan kekayaan melimpah, tapi dari mana uangnya? Tidak ada yang tahu. Baik, aku mengerti. Selamat, ini barang lelang Anda. Ini? Kakak senior, lihat, apa ini? Sudah kubilang lukisan ini menyimpan misteri, lihat. Nilainya pasti melebihi 3 juta. Beijing Gan. Apa sih trik licik yang kau lakukan? Dari mana asal giokmu itu? Su Tiao Tiao, dengan kemampuanmu, sepertinya tidak mungkin mendapatkan barang berharga seperti ini. Pasti kau curi. Liang Yin, kau terlalu banyak urus.
Su Tayo Tayo, Menggakila. Bajingan, dari mana asal giokmu itu? Pasti kau curi. Su Tayo Tayo, Menggakila. Berhenti. Lumayan ramai. Ada APA? Mereka mengganggumu? Aku tidak bertanya padamu. Mereka menggangguku dan bilang prestasiku didapat dengan cara tidak fair. Selama ini mereka selalu menggangguku. Aku punya bukti. Su Tayo Tayo, Hemu. Wang Mei Hua, aku sudah tahu. Kau bukan orang jujur. Sekarang langsung pergi kau. Keuangan ambil gaji mulai besok. Kau tidak perlu datang kerja lagi. Beruntunglah kalian. Salah sendiri. Beberapa hari ini sibuk dengan urusan rumah lelang. Gimana kabar kakek? Ya, Andai saja dewa kasih kita lebih banyak bahan makanan. Tapi kan ayah bilang, jangan serakah. Ayah tahu prinsip itu. Tapi sejak tirani ini naik tahta, baru kali ini kita hidup berkecukupan. Ayah pengen sama kamu nikmati hari-hari kayak gini lebih lama. Pasu, ada apa? Ada 100 lebih orang di luar. Mereka minta ikut bapak. Gimana nih? kok kakek minta banyak banget barang? Jangan-jangan dia punya pasukan? Lu ngapain melotot? Yursen Lu? Jangan sok jagoan habis meneruang pergi. Lu jangan semena-mena ke gue. Panik. Gue panik. Lu, Pintar mulut. Bos Liu, apa perlu panggil dia ke kantor? Oke. Kakak kelas lu? Tiao, duduk. Santai aja, Su Tiao. Udah kenal dekat, kok masih grogi? Kapan lu mau temenin gue ketemu nenek? Ini? Kalau lu rasa syaratnya nggak adil, lu bisa ajukan kompensasi lain. Gue pertimbangkan. Ada apa? Kakak kelas, Boleh minta tambahan? Boleh. gue mau bahan pokok. Bahan pokok? Iya, gue mau bahan pokok. Tapi tenang, cuma beras, terigu, dan makanan pokok lain. Tapi dalam jumlah besar. Buat apa? Waduh, jangan-jangan dia marah. Boleh. Kakak kelas, Jangan senang dulu. Ada syaratnya. syarat apa? Belum kepikiran. Syarat apa? Tapi, aku akan memberitahumu setelah aku memikirkannya. Baik, Serahkan daftar barang yang kamu butuhkan kepada asisten Gao. baik, senior. Pendeta, aku menemukan giok itu. Jika Kaisar mendapatkan giok itu, dia bisa kembali ke Dayuan. Aku belum mendapatkan giok itu. Bagaimana ini? Jika tidak mendapatkannya, Kaisar tidak akan bisa kembali ke Dayuan selamanya. Tapi tenang, aku pasti akan mendapatkan giok itu. Chenyo, kamu sudah tidak muda lagi. Kenapa belum ada niat untuk menikah? Nenek, ini tidak bisa dipaksakan. Aku rasa kamu sama sekali tidak serius. Aku curiga, jangan-jangan kamu suka pria? Nenek, Kenapa? aku punya orang yang kusuka. Benarkah? Dia orang mana? Kerjanya apa? Bahkan jika dia pria, kamu harus membawanya ke hadapanku. Aku bukan orang tua yang kolot. Nenek, jangan khawatir, aku punya rencana. Chenjo, kenapa kamu tidak menurut seperti ini? Jika aku bertemu dengan gadis yang bisa mengendalikan Chenyo, aku pasti akan memanjakannya setinggi langit.
Ini adalah keluarga Lu, sangat megah. Su Diao Diao. Orang rendahan sepertimu pantas datang ke pesta keluarga Lu? Kamu benar-benar tidak tahu diri. Cepat pergi. Aku punya undangan. Kenapa aku harus pergi? Undangan? Orang biasa sepertimu pantas punya undangan? Pasti palsu. Satpam, cepat usir orang ini. Aku punya undangan. Kenapa aku harus pergi? Orang biasa sepertimu pantas punya undangan? Pasti palsu. Satpam, cepat usir orang ini. Ada APA? Asisten Gao, kamu datang tepat waktu. Ada orang yang memalsukan undangan. Cepat usir dia. Asisten Gao. Dari pintu mana saya harus masuk ke ruang pesta? Anda tamu istimewa, tentu saja lewat pintu utama. Tamu istimewa? Su Tiao Tiao yang hina ini? Nona Liang, lebih baik kamu menjaga mulutmu. Hari ini adalah pesta ulang tahun nenek, jika kamu mengganggunya. Tahun depan keluarga Liang mungkin tidak akan mendapatkan pesanan dari Lu. Akibatnya, Anda mungkin tidak sanggup menanggungnya. Sikapmu padanya, lalu sikapmu padaku apa? Apa kamu ini? Nona Liang, seluruh kalangan atas Jiang Cheng tahu latar belakangmu. Hanya saja, status sebagai anak haram. Tidak ada yang pantas dibanggakan secara terang-terangan. Kau, keluarga Gao. Nona Su, silakan masuk. Terima kasih. Sudah kuduga sikap keluarga Liang padaku. Orang-orang sama sekali tidak menghargai aku. Untungnya. Untung aku punya persiapan cadangan. Bos Lu, Nona Su sudah datang. Pergi sana. Kau hari ini sangat cantik. Chenzhou, kemari. Nenek akan memperkenalkanmu dengan seorang putri. Gadis siapa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sekalipun? Lihatlah, gadis yang begitu ceria. Lihat, gadis yang baik sekali. TAPI. Kok aku merasa agak familiar ya? Familiar? Aku? Nek, ini pertama kali Tiao Tiao datang ke rumah. Jangan terlalu antusias, nanti dia ketakutan. Oh ya? Nona Su, nenek menakutimu ya? Tidak sama sekali. Sudah kubilang, sebagai nenek, apa salahnya mencari istri untuk cucu? Jenyo ini yang terlalu banyak pikiran. Takut ini itu. Nyonya tua, Nyonya Feng mencari Anda. Bilang aku segera datang. Nona Su, nenek suka padamu. Kamu sering-sering datang ke rumah kami ya? Barusan maaf ya. Tidak apa-apa, senior. Nenekku hanya agak tergesa-gesa soal pernikahanku. Jangan tersinggung ya. Tidak apa-apa, aku datang hari ini. Kan memang untuk membantumu menghadapi urusan perjodohan ini. Minggir, minggir. Kediaman Liu. Bagus, cocok jadi istana sementara kaisar. Minggir, minggir. Kediaman Liu. Bagus. Siapakah tuan ini? Kau tidak perlu tahu siapa kaisar ini. Kamu hanya perlu tahu tentang kaisar saja. Suara ini aku ingat. Dia ternyata benar-benar orang gila itu. Hari ini adalah pesta keluarga Lu, jika datang untuk memberi selamat. Keluarga Lu menyambut, jika datang untuk cari masalah. Jangan salahkan keluarga Lu jika tidak ramah. Tuan Lu, kaisar datang hari ini untuk satu hal. Setelah kaisar dapatkan hal itu, kaisar akan pergi dengan sendirinya. Kamu ingin giok itu? Benar, giok inilah yang kaisar maksud. Kaisar ingat saat kamu melangnya. Tuan Lu membelinya dengan 10 juta. Waktu itu kaisar tidak punya cukup uang, tapi hari ini, kaisar bersedia membayar 20 juta untuk giokmu ini. 20 juta? Apa arti giok ini sampai Long Xiao? Membayar harga setinggi itu? Dan dari mana uangnya? 2 hari lalu. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 10 juta tunai. Hari ini bisa mengeluarkan 20 juta. Tuan Lu, berikan giok itu pada kaisar. Maaf, giok ini tidak dijual oleh keluarga Lu. Kamu. Lu Chenzhou. Kaisar sudah memberimu muka,
jangan kau tidak tahu diri. Bukan hanya 20 juta, bahkan 200 juta. Keluarga lu tidak akan peduli. Jika hari ini kamu bukan datang untuk pesta ulang tahun keluarga lu, maka tidak ada alasan untukmu berada di sini. Ajak tamu ini pergi. Berani sekali. Tuan Liu. Jangan menyesal nanti. Bos Lu, semuanya sudah beres. Menurut orang kita, Long Shao ini sepertinya keturunan bangsawan dari era Dayuan, memiliki banyak barang antik berharga dari era Dayuan. Omong kosong, bagaimana mungkin bangsawan tidak bisa mengeluarkan 10 juta tunai? Keluarga antik, apakah Long Shao ini? Lupakan dulu asal-usulnya. Undangan Long Shao ini dari mana? Aku tidak ingat. Keluarga lu mengundang Long Shao ini. Undangannya adalah Liang Yin, gelangmu cantik sekali. Gelang ini harganya biasa saja. Gelang seharga lebih dari 1 juta dipakai begitu saja. Keluarga Liang benar-benar royal padamu. Liang Yin kami sangat hebat. Tentu keluarga Liang royal padanya. Liang Yin, nanti setelah pesta selesai, boleh ke jelengnya dipenjamkan sebentar? Sebenarnya, keluarga Liang itu ke aku juga biasa aja. Sebenarnya, gelang ini diberikan orang lain ke aku. Siapa? Jangan-jangan kamu dapat jodoh orang kaya? Wah, jodoh orang kaya apa? Dibilangnya jelek banget. Baru-baru ini di Jiangcheng datang seorang yang Master Long, aku sama yang Master Long. Cuma saling suka aja kok. Young Master Lu. Undangan yang Master Long, kamu yang kasih ya? Aku. Aku tanya kamu. Aku lihat yang Master Long baru datang ke Jiangcheng. Acara ulang tahun keluarga lu yang besar begini, pasti dia belum pernah lihat. Makanya aku kasih dia 1 undangan. Bos Lu, aku benar-benar nggak ada maksud lain. Buang dia keluar. Mulai hari ini, keluarga lu gak nerima dia. Gak nerima keluarga dia. Bos Lu, aku benar-benar nggak ada maksud lain. Aku. Bos Lu. pergi. Hilya, Bos Lu salah paham. Ini semua salah paham. Dengarkan penjelasanku. Bos Lu, keluarga Liang kami sangat menghormati Anda. Masa mungkin nggak sopan ke Anda? Ini semua gara-gara Liang Yin si anak haram itu. Dasar anak bajingan, pantas dipukul. Aku pengen bunuh kamu. Ayah, tolongin aku. Jangan panggil aku ayah. Aku nggak punya anak kayak kamu. Mulai hari ini, keluarga Liang putus hubungan sama kamu. Hidup mati kamu urusan sendiri. Pergi. Ternyata si tiran itu namanya M. Yurongi. Alis tebal, badan tinggi besar. Ciri-ciri fisik ini cocok sama yang Master Long. Nggak heran si tiran akhir-akhir ini nggak ada kabar. Ternyata dia udah nggak di zaman ini. Tapi kayaknya dia masih punya cara untuk berhubungan dengan Dayuan. Jangan-jangan dia punya kesempatan yang mirip sama aku? Nggak baik. Pasukan datang. Ada apa di luar? Penolong, pasukan datang. Mereka mau narik pajak. Dasar warga nakal. Satu-satu pada gendutan. Kakak gendut? Dasar bego. Waktu kita narik pajak di desa sebelah, para warga pada kurus kayak kerangka. Dibandingin sama mereka, ini nggak gendut? Apa maksud kedatangan tuan-tuan petugas? Tua bangka, urusanmu apa? Minggir. Hamba ini yang bertanggung jawab di sini. Ada apa, tuan petugas? Cukup bicara dengan orang tua ini, saya yang berwenang. Baik, kalau begitu saya akan jelaskan padamu. Kami diutus kerajaan untuk memungut pajak kepala kalian. Setiap orang bayar pajak kepala untuk 10 tahun, 10 tahun. Kami diutus kerajaan untuk memungut pajak kepala kalian. Setiap orang bayar pajak kepala untuk 10 tahun, 10 tahun. Pajak kepala sudah kalian pungut sampai puluhan tahun ke depan. Mau dipungut lagi? Baik, kami tidak pungut pajak kepala. Kami pungut pajak sawah, hei, kami pungut pajak sawah. Nama pajaknya tidak penting, yang penting adalah kalian serahkan emas dan perak kepada kami. Kalian benar-benar tidak menganggap kami manusia, HMPH. Kalian ini siapa?
Kami menjalankan perintah langsung dari Kaisar. Siapa yang berani melawan? Tuan, mohon mengerti mereka. Orang tua, penyelamat, satu kata lagi, aku bunuh kau. Serve you Miraka. Mereka ini mau memberontak. Penyelamat, tidak apa-apa? Penyelamat, Sipat pergi. Tentara kami yang bunuh, tidak ada hubungannya denganmu. Karajan mau bunuh kami. Anda penyelamat kami. Kami tidak boleh menyeret Anda. Nih memberontak. Kakek ternyata mengajak warga desa memberontak. Ini. Siapa? Datang. Siapa? Kau. Rumah miskin dan sederhana, sangat menyedihkan. Sampai membuat orang tertawa. Rumah kami seperti apa? Tidak perlu kau nilai. Silakan keluar. Sutiao Tiao, kau tahu tujuan saya datang. Cepat berikan barangnya pada saya. Saya pasti pergi. Saya tidak tahu apa yang kau bicarakan. Cepat keluar. Jangan pura-pura bodoh. Sipat berikan pada saya. Atau saya kuliti kau hidup-hidup. Lepaskan saya. Tuan Liu, Kau ini mau jadi pahlawan menyelamatkan kecantikan? Kau sudah melakukan pelanggaran masuk tanpa izin, menurut hukum. Harus dihukum penjara lebih dari 3 tahun. Kau. kalian ini mau apa sebenarnya? Sangat membuatku marah. Lu Chenzhou, kita rankin, Jaya Kipran ini. Harus aku dapatkan. Kalian tunggu saja. Tiao Tiao, kau tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa. Ibu, waktunya sudah larut, Anda harus istirahat. Bagaimana aku bisa tidur? Belum lagi soal Tuan Naga yang misterius itu. Urusan pernikahan Chenyo saja. Sudah cukup membuatku pusing. Mungkin Tuan Muda belum menemukan orang yang tepat. Bukan begitu, waktu SMA dia sudah suka. Nenek. Sudah larut, kenapa belum tidur? Kamu tanya kenapa aku belum tidur? Karena kamu? Salam, Nyonya Tua. Ini Bukan Sisu. Ayo, cepat ke sini biar kulihat. Kamu mirip seseorang. Nyonya Tua. Kamu mirip kekasih hati Chenjo. Nenek, jangan ngawur. Aku ngawur? Kamu lupa waktu SMA dulu. Kamu suka sama gadis Margasu. Kamu bahkan mencetak fotonya dan menyimpannya di buku. Nyonya rumah, nenek sudah ngantuk. Cepat bantu dia kembali istirahat. Hei, Tuan Muda. Aku tidak ngantuk, aku tidak mau pergi. Nyonya tua, kalau terus bicara, Tuan Muda benar-benar tidak akan dapat istri. Serious I to you? Ayo pergi. Selamat malam, nenek. Sutiao-tiao si jalang itu. Berani merebut giok dari Tuan Naga. Tidak tahu diri. Aku akan membuat mereka yang berani melawanku menyesal. Bagaimana kalau aku bantu Tuan Naga merebut kembali giok itu? Kamu. Aku dan Sutiao-tiao adalah rekan kerja. Dekat sekali. Wanita cantik yang sangat paham. Setelah kamu menang, hadiah besar menantimu. Orang ngisi gila itu. Untuk apa dia mau giok? Meski kakak lu bilang akan melindungiku. Tapi aku tidak bisa selalu mengandalkannya. Dan kakak lu denganku, benar-benar menyebalkan. Sutiao-tiao, serahkan giok itu padaku. Giok apa? Kamu tanya giok apa? Jangan pura-pura bodoh. Aku sarankan. Cepat serahkan giok itu padaku. Baik, giok itu. Tapi untuk apa Liangin mau giok itu? Jangan-jangan kamu sudah bergabung dengan Tuan Naga? Tentu saja. Sekarang, aku adalah wanita kesayangan Tuan Naga. Kamu, jangan iri deh.
Makanya aku sarankan kamu. Sekarang juga langsung kasih giok itu ke aku. Aku masih bisa bicara baik-baik tentang kamu di depan Long Xiao. Kamu bergabung dengan Long Xiao. Tentu saja. Sekarang aku adalah wanita yang paling disayang Long Xiao. Kamu, jangan iri deh. Makanya aku sarankan kamu. Sekarang juga langsung kasih giok itu ke aku. Aku masih bisa bicara baik-baik tentang kamu di depan Long Xiao. Kamu mau giok itu? Oh, sebesi. Terus kenapa kamu mau giok itu? Urusanku sendiri. Ngapain kamu ikut campur? Kayaknya kamu nggak tahu tujuan Long Xiao mau giok itu ya. Katanya kamu wanita yang paling disayang, tapi hal kecil aja dia nggak mau kasih tahu kamu. Kayaknya dia nggak terlalu sayang kamu deh. Aku? Masa sih aku nggak tahu? Cuma, ini urusanku sama Long Xiao. Ngapain aku kasih tahu kamu? Kayaknya kamu emang nggak tahu. Soal Long Xiao itu, dia cuma anggap kamu mainan aja. Kalau nggak, hal penting gini masa nggak dikasih tahu? Dasar jalan. Waktu kerja mukulin teman, kamu dipecat. Kalian tunggu aja, nanti kita lihat. Banyak berbuat jahat pasti celaka. Nanti siapa yang menyesal belum tentu. Tiao, kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Cuma aku mikir, Rongi itu. Kenapa dia mau giok itu ya? Rongi. Itu nama asli Long Xiao. Dia siapa? Kasih tahu aku. Baiklah. Aku kasih tahu kamu. Sebenarnya begini ceritanya. Ayah, aku lapar. Lapar. Chenjo 2 hari ini. Ngomongin giok-giok mulu. Jangan-jangan giok ini. Yang mau dikasih ke aku? Katanya di luar ada orang yang lagi cari giok ini. Kayaknya barang ini lumayan mahal. Mahal? Mahal bagus dong. Barang berharga gini. Pas banget buat dikasih ke menantuku. Maksudmu giok yang Kaisar inginkan? Kamu tidak berhasil mendapatkannya. Aku tidak tahu perempuan jalang itu akan jadi. Jadi Longge, aku mohon, tolong kamu harus menghajarnya. Sampa. Kamu tidak hanya gagal mendapatkan barang Kaisar, malah membuat mereka waspada. Dasar sampah, berani-beraninya minta Kaisar membalas dendam untukmu. Penasehat Karajan bilang, ada orang di Dayuan yang ingin memberontak. Kaisar harus kembali. Hanya saat 9 bintang sejajar ini, Kaisar memegang giok baru bisa kembali. Giok ini pasti Kaisar dapatkan. Berapapun yang mati, Kaisar harus mendapatkannya. Ini untukku? Ini keinginan nenek. Ini 10 juta loh, langsung diberikan padaku? Tidak bisa. Aku tidak bisa menerima. Ini hadiah nenek untuk menantu, kamu harus terima. Tapi, Uang bukan masalah. Ini ketulusan hati nenek. Juga hadiah untuk menantu perempuan. tunggu. Kok langsung menantu? Tiao, kamu tidak mau menerima? Bukan juga. Ini surat kakek. Orang suci, ini hanya 100 li dari ibu kota. Beberapa hari lagi, kita bisa menyerang ibu kota. Sudah lama memberontak. Tapi tidak ada perlawanan berarti. Maksudmu ada yang tidak beres? Mungkin, perintahkan semua tidak gegabah. Tunggu perintah pasukan, siap? Semua dengarkan perintahku, berkemah di tempat, siap. Berhenti apa? Berhenti setelah masuk ibu kota. Orang suci ini baik,
tapi terlalu hati-hati. Iya, dia masih ada hubungan keluarga dengan orang suci. Pasti tidak secepat kita, kan? Benar juga. Bicara enak aja. Apa ini? Kok kebakaran? Sayal. Kakek bilang dia bertemu bahan peledak di garis depan Dayuan. Zaman Dayuan sudah ada bahan peledak? Tentu tidak. Baru 500 tahun setelah Dayuan runtuh, bahan peledak baru ditemukan. Pasti Emiurongi. Dia benar-benar gila. Tiao. Tenang saja. Bahan peledak juga ada tingkatannya, ada yang diatur. Aku perkirakan Emiurongi. Yang dia dapatkan mungkin bukan bahan peledak tingkat tinggi. Aku akan segera mengatur orang untuk memutus pasokan bahan peledaknya. Benarkah? Hebat, senior. Tenang, aku akan memastikan kakek kita kembali dengan selamat. Kakek bilang dia bertemu bahan peledak di garis depan Dayuan. Di era Dayuan juga ada bahan peledak? Pasti Emiurongi. Dia benar-benar gila. Tiao. Tenang, aku akan segera mengatur orang. Memutus pasokan bahan peledaknya, tenang. Aku akan memastikan kakek kita kembali dengan selamat. Kakek kita? Itu kakekku. Tiao. Kalau kita sudah bersama, keluargamu juga keluargaku. Tapi aku belum setuju untuk bersamamu. Tiao. Kamu tidak mau? Bukan tidak mau. Lalu, Ya, tidak apa-apa, aku akan menunggu jawabanmu. sebenarnya senior, aku juga tidak ingin menolakmu. Hanya ada satu hal yang belum aku siapkan. Tiao. Aku memang bukan orang yang sabar. Lebih baik kamu beri aku jawaban. Boss Lu. Hello Argel yang datang. Apa aku datang di waktu yang tidak tepat? Pasangan Liang, kenapa mereka datang? Kecenya mencari Liang Yin. Tapi detailnya mereka tidak bilang. Anda perlu melihat sendiri. Baik, aku mengerti. Boss Lu, maaf mengganggu. Kalian mencari petunjuk tentang Liang Yin, kan? Ya, sejak pesta ulang tahun nenek. Kami tidak pernah bertemu dengannya lagi. Boss Lu, maaf mengganggu. Kalian mencari petunjuk tentang Liang Yin, kan? Ya, sejak pesta ulang tahun nenek. Kami tidak pernah bertemu dengannya lagi. Bos Lu, seharusnya. Kami tidak berani mengganggumu, tapi kami benar-benar tidak bisa menemukan Liang Yin. Dan kami sudah bertemu dengan investor berusia 50-an. Asalkan investor memberi kami investasi keluarga Liang, kami akan menikahkan Liang Yin dengannya. Lihatlah. Liang Yin sudah saya pecat. Keberadaannya, saya tidak tahu. Tapi mungkin kalian bisa dapat petunjuk dari orang lain. Lihat, Bos Lu benar. Di sini memang ada sesuatu. Cepat, biar saya lihat. Itu anak haramnya. Dia mati. Aku awalnya tidak ingin membunuh kalian, tapi karena kalian sudah menemukan rahasiaku, maka aku tidak punya pilihan. Sugirl, kamu tahu kenapa aku ingin giok ini? Konon katanya, giok itu bisa membantu pemiliknya mewujudkan keinginan. Wah, ajaib sekali. Keinginanku adalah agar Chenyo pulang membawa istri. Sejak melihatmu, keinginanku sudah terwujud. Jadi, kuberikan ini untukmu. Agar diteruskan, mewujudkan keinginanmu berikutnya. Sugirl, APA kanjenanmu? Sugirl, konon katanya, giok itu bisa membantu pemiliknya mewujudkan keinginan. Jadi, kuberikan ini untukmu. Agar diteruskan, mewujudkan keinginanmu berikutnya. Sugirl, APA kanjenanmu? Sebenarnya, mungkin banyak hal yang kuinginkan. Tidak apa-apa. Seraka adalah hak istimewa anak muda, asalkan yang kau kejar. Tidak merasa bersalah, tidak merugikan orang lain. Maka tidak masalah. Nenek, ada teman cari saya harus pergi dulu. Baik, tidak akan saya ganggu waktumu. Cepat pergilah.
Sudah dari dulu kukatakan. Su Tiao Tiao. Kita pasti akan bertemu. Saya yang bertanggung jawab, cari saya saja. Jangan ganggu orang yang tidak bersalah. Setuju tidak dengan kataku, Emyurongi? Kau bahkan tahu identitasku. Aku tidak hanya tahu namamu. Masih banyak lagi yang ku ketahui. Awalnya aku ingin membunuh dan merebut harta karun. Sekarang ternyata wanita ini masih bisa dimanfaatkan. Dia bisa membantuku kembali ke Dayuan. Su Tiao Tiao, tujuan Kaisar. Kau tahu di dalam hati, berikan giok itu padaku. Aku akan membebaskan seluruh keluarga Liu. Giok itu tidak ada di tanganku, bahkan jika punya. Aku tidak akan memberikannya padamu. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu. Lu Chenyo, menyerang seorang wanita lemah. Kau benar-benar tidak tahu malu. Lu Chenyo, menyerang seorang wanita lemah, kau benar-benar tidak tahu malu. Baik. Kalian semua baik-baik saja, tunggu saja. Aku pasti akan membuat kalian berlutut memohon ampun. Tiao Tiao, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, kenapa kau menemuinya sendiri? Dia terlalu berbahaya, aku tidak bisa membiarkannya bertemu nenek. Tapi kau juga tidak bisa menghalangi nenek. Di mana posisiku di hatimu? Aku. Su Tiao Tiao. Sekarang kau tidak sendirian. Kau harus selalu ingat. Aku selalu di sini. Baik, senior. Jangan salah makin mereka, bayarkan orang-orang tak tahu diri ini. Mati saja, kalau bukan karena mereka serakah. Pasukan kita tidak akan terus-terusan kalah. Ini bukan salah mereka, ini salah Kaisar. Tiran itu. Di zaman itu pasti tidak ada bahan peledak. Tiao Tiao bilang dia sedang mencari cara. Memutuskan pasokan bahan peledak sang tiran, entah kapan. Baru akan berhasil. Lanjutkan pengobatannya. Tidak baik, Dewa Tua cepat lihat. Liu muntah dan diare, muntah dan babnya berdarah. Apa katamu? Apa yang begitu mendesak? Di tempat kakek sedang ada wabah. Wabah. Aku yakin, dalam sejarah tidak ada catatan tentang wabah ini. Pasti ulah Emyurongi. Emyurongi, kau bawa patogen kembali ke Dayuan. Tidak takut kena kutuk? Kau tahu karaku, memang seperti yang keduga. Kau juga bisa berkomunikasi dengan Dayuan. Kau meracuni rakyatmu sendiri, hanya untuk membuktikan ini. Hal sepele yang tidak penting. Emyurongi, kau benar-benar bukan manusia. Sekelompok orang rendahan bisa menggunakan nyawa mereka untuk memberikan sedikit kemudahan bagi Kaisar, itu adalah keberuntungan mereka. Su Tiao Tiao. Kaisar memberimu waktu 1 hari lagi, jika setelah 1 hari kau masih ragu-ragu, jangan salahkan Kaisar jika tidak berbelas kasih. Kalian semua akan mati. Bagaimana keadaan penasihat negara? Kaisar yang bijaksana. Wabah itu memang sangat ganas. Pengawal rahasia melapor, orang-orang rendahan yang berani melawan. 30% telah mati, semangat pemberontak sangat terpukul, dan tidak bangkit lagi. Bagus, semakin banyak orang mati, semakin senang Kaisar melihatnya. Berani melawan Kaisar, inilah akibatnya. Tapi Kaisar, baik itu bubuk mesiu maupun wabah, semua cara ini hanya solusi sementara, tidak menyelesaikan akar masalah. Sejak Kaisar naik ke dunia dewa, di istana dan rakyat, kabar tentang hilangnya Kaisar semakin santer. Jika Kaisar tidak kembali, mungkin warisan 100 tahun Dayuan masih dalam bahaya. Kaisar, baik itu bubuk mesiu maupun wabah, semua cara ini hanya solusi sementara, tidak menyelesaikan akar masalah. Sejak Kaisar naik ke dunia dewa, di istana dan rakyat, kabar tentang hilangnya Kaisar semakin santer. Jika Kaisar tidak kembali, mungkin warisan 100 tahun Dayuan masih dalam bahaya. Penasihat negara, dunia dewa ini juga tidak ada yang istimewa. Tidak sebanding dengan Dayuan milik Kaisar. Kaisar di Dayuan adalah putra naga, penguasa tertinggi. Tetapi di dunia dewa ini, sama saja dengan orang kaya biasa. Tidak ada bedanya.
Setelah Kaisar mendapatkan giok dan kembali ke Dayuan, Pasti akan menguliti hidup-hidup para pemberontak ini. Panjang umur Kaisar. penasihat negara, dengarkan perintah. Kaisar memerintahkanmu untuk segera memecah belah para pemberontak ini. Setelah Kaisar kembali ke istana, Pasti akan menghabisi mereka semua. Sayap, ada kabar dalam 3 hari. Dewa Tua, pemerintah sudah ketiga kalinya mengirim orang untuk merekrut kami. Mereka bilang, asalkan kami menyerahkanmu, mereka akan memaafkan kami. Apakah kau benar-benar percaya pada mereka? Sejak zaman dahulu, janji seperti ini tidak pernah didapati. Bukankah pemerintah selalu dikenal dengan kata-katanya yang berharga? Mungkin taruhan ini benar-benar bisa dipercaya. Pemerintah telah memungut pajak darimu selama puluhan tahun. Pernahkah ada kata-kata berharga yang ditepati? Sifat manusia seperti ini, bahkan jika benar-benar mati di sini, tidak ada yang aneh. Aku sudah tua. Mati tidak masalah bagiku, aku juga tidak menyesal. Menyelamatkan setiap orang di sini. Hanya sebelum mati. Tidak bisa melihat Tiao hidup dengan aman dan bahagia. Aku tidak akan bisa mati dengan tenang jika tidak melihatnya. Menurut informasi observatorium, fenomena langka sekali dalam seritas tahun, sebelum bintang sejajar mengko malam ini. Saat itu, fenomena ini bisa dilihat di sekitar kota ini. Aku di sini. Halo, Su Tiao, bagaimana? Sudah memutuskan? bagaimanapun juga, aku tidak akan memberikan giok itu padamu. Siapa tahu apa yang akan kau lakukan dengan giok itu? Aku sudah memperhitungkan semuanya, sudah menduga kau akan berkata begitu. Su Tiao, aku jujur saja. Aku sudah tahu kau punya keluarga di Dayuan. Emu Rongi, kau. Orang tua itu Marga Su, semua orang memanggilnya Dewa Tua. Katanya, dia bisa menyembuhkan penyakit dan mengajak orang-orang rendahan. Dan rakyat jelata untuk melawanku. Dia memang serba bisa, sangat mirip dengan dunia dewa yang kacau ini. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku hanya menginginkan sesuatu yang sederhana. Hanya ingin giok itu. Berikan padaku, dan aku akan melepaskanmu. Baik, janji adalah janji. Aku akan segera memberikan giok itu padamu. Jika kau berani menipuku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja, bahkan setelah mati. Aku adalah Kaisar. Tidak mungkin mengingkari janji. Semua ada aku. Aku hanya menginginkan sesuatu yang sederhana. Hanya ingin giok itu. Berikan padaku, dan aku akan melepaskanmu. Baik, janji adalah janji. Aku akan segera memberikan giok itu padamu. Emu Rongi, aku datang. Di mana kau? Keluarlah. Di mana gioknya? Di sini. Tunggu. Jika ingin berdagang denganku, tunjukkan dulu niat baikmu. Sudah datang, mau apa lagi? Aku ingin melihat kakekku. Bagaimana keadaannya sekarang? Aku bisa memperlihatkannya padamu. Tapi kau harus memberikan giok itu dulu padaku. Tidak bisa. Su Tiao, sekarang bukan waktunya kau. Untuk tawar-menawar denganku. Akhirnya mendapatkan giok itu. Saat 9 bintang sejajar, aku bisa kembali ke Dayuan. Kakekku di mana? Kakekmu sudah dikhianati oleh para pengungsi itu. Aku hanya memberi mereka sedikit keuntungan. Mereka langsung menyerahkan kakekmu. Kakekmu sekarang mungkin sudah dihukum lynchi. Lebih dari 3.600 tusukan. Murong I, Dasar Pejingkit. Aku akan membunuhmu. Tiao. Tuan Lu, rupanya kau yang paling paham situasi. Jika di Dayuan, aku pasti memberimu jabatan. Sayangnya, kita berada di duniamu. Jangan banyak bicara. Di mana Liang Yin? Kakekku di mana? Kakekmu sekarang mungkin sudah dihukum lynchi. Lebih dari 3.600 tusukan. Emu Rongi, dasar bajingan. Aku akan membunuhmu. Tiao. Tuan Lu, rupanya kau yang paling paham situasi. Jika di Dayuan, aku pasti memberimu jabatan. Jangan banyak bicara. Di mana Liang Yin? Kau bicara tentang perempuan murahan yang mendekat sendiri itu? Dia orang yang tidak berarti. Buat apa kau menyebutnya?
Dia karyawan perusahaanku. Aku harus tahu keberadaannya. Orang yang tidak berguna. Buat apa? Aku sudah menguburnya. Oh ya? Bukan hanya Liang Yin, tapi juga orang tua Liang Yin. Semua sudah kubur di sini. Bagaimana? Mau kugali untuk kau lihat? Gila. Semua sudah dengar jelas? Sudah. Kriminal ini sangat berbahaya. Jangan melawannya. Kami segera datang. Sudah, kau menelepon Sutiao Tiao berkali-kali. Kupikir kau sudah belajar sesuatu. Ternyata, hal terpenting justru tidak kau pelajari. Sangat disayangkan. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Sebentar lagi, saat 9 bintang sejajar. Asal memegang giok, Kaisar bisa kembali. Nanti, para pengkhianat itu Hormat Paduka, Mentariagang. Kapan aku bisa kembali ke Dayuan? Hormat Paduka, Mentariagang. Kapan aku bisa kembali ke Dayuan? Tinggal sebentar lagi, 9 bintang akan sejajar. Saat fenomena itu terjadi, Paduka akan kembali. Harus cepat, lebih baik. Sekarang juga bisa kembali. Tapi 9 bintang sejajar, pertukaran waktu dan ruang. Selain itu, hamba tidak punya cara lain, sudah tidak ada waktu lagi. Kalau tidak, hamba akan ditangkap oleh polisi di sini. Apa? Hamba hanya membunuh beberapa orang saja. Tapi polisi di sini terus mengejar, sangat menyebalkan. Baginda, intinya, guru negara harus segera bertindak. Baik, hamba akan segera bertindak. Hamba adalah kaisar sejati. Pemilik tahta, hamba tidak mungkin kalah. Banyak berbuat jahat pasti akan binasa. Tunggu saja. Ada apa? Pengawal di mana? Sini Mari. Bagaimana bisa di luar begitu gaduh? Guru negara, di luar sudah tidak bisa ditahan. Raja Lalim, menghina rakyat, aku bawa para pengungsi ini. Untuk menggiling kenyang Lalim, membunuh tiran. Raja Lalim, menghina rakyat, aku bawa para pengungsi ini. Untuk menggiling kenyang Lalim, membunuh tiran. Tuatwa kau? Tidak. Para pengungsi itu, bukankah sudah menjualmu? Buang ludah. Cuasiu adalah penyelamat kami. Kami lebih baik menjual diri sendiri daripada menjualnya. Di dunia ini ada kejujuran, semua tahu membalas budi. Menepati janji, mereka semua pria sejati. Semua tahu cara menjadi manusia, seperti kau pejabat busuk ini. Tidak akan pernah mengerti, kau bajingan, matilah. Aku mati? Aku bukan kaisar, aku hanya guru negara. Cepat, cepat halangi mereka. Tunggu aku selamatkan kaisar. Kemewahan tak terbatas menantimu. Bagus, 9 bintang sejajar. Melay. Aku akan segera memanggil kaisar kembali. Cepat seperti perintah. Kenapa tidak bekerja? Sial, apa aku salah waktu? Aku memulai ritual lebih awal. Ada masalah? Tidak. Kenapa giok ini tidak berguna? Kau terlalu banyak berbuat jahat, bahkan langit tidak tahan. Kau. APA, orang hidup tiba-tiba hilang?
Bagaimana mungkin? Dia pasti melarikan diri. Mari cari di tempat lain. Geledah. Sayap. Pergi. Kakek. Kakek akhirnya kembali. Tiao, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku di mana? Bagaimana bisa sampai di sini? Kakek. Kakek, akhirnya kamu kembali. Tiao, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Penasehat kerajaan. Dia adalah kaki tangan Emyurongi. Baik itu membunuh atau melakukan kejahatan lainnya. Dia sering membantu Emyurongi. Jangan biarkan dia melarikan diri. Kalian harus membawanya ke kantor polisi dan menghukumnya dengan tegas. Serang. Tidak, aku tidak bersalah. Aku adalah penasehat kerajaan dari Daiwan. Jangan dekati aku. Kaisar, di mana kamu? Cepat selamatkan aku, Kaisar. Aku adalah Kaisar. Siapa yang berani melawanku? Brengsek. Hari ini kami akan menangkap sang Kaisar. Ayo, serang. Panah. Kakek akhirnya sembuh, dan penasehat kerajaan sudah masuk penjara. Terutama Emyurongi itu. Akhirnya dia kembali ke zaman kuno. Semua ini akhirnya berakhir. Tidak semuanya. Kisah kita belum berakhir. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mencoba untuk bersama? Itu kalau kamu tidak mau, aku mengerti. Kita berdua.